Video ini saya akan menjelaskan yang pertama arti pengertian, isi pengertian, dan luas pengertian. Yang pertama arti pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu yang di dalam pikiran atau tanggapan atau gambaran akal budi yang abstrak yang lahiriah tentang inti sesuatu. Kemudian isi pengertian. Isi pengertian yaitu semua unsur yang termuat dalam pengertian yang meliputi kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam suatu term. Isi pengertian dapat ditemukan dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang tercakup dalam suatu pengertian tertentu. Kemudian luas pengertian. Luas pengertian adalah benda-benda atau lingkungan realitas yang dapat dicakup oleh pengertian tersebut. Luas pengertian dapat dibedakan keadaan luas yang mutlak dan luas fungsional. Dan term. Term merupakan ungkapan lahiriah atau suatu pengertian yang dimaksudkan juga sebagai kata atau kelompok kata yang merupakan ungkapan lahiriah dari pengertian. Kemudian berdasarkan luas term dapat dikenal dalam 3 jenis, yaitu yang pertama term singular adalah term yang dengan tegas menunjukkan suatu benda, suatu individu, atau satu realitas tertentu. Dan yang kedua, term partikular adalah term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, sekurang-kurangnya satu, dan yang satu itu tidak tertentu. Kemudian yang ketiga, term universal adalah term yang merupakan luasnya tanpa ada yang tertentu. Kemudian, term berdasarkan arti. Yang pertama univok, yaitu suatu kata digunakan dalam arti univok bila kata tersebut untuk dua hal atau realitas atau lebih dalam satu arti yang sama. Kemudian yang kedua ekoivok, suatu kata digunakan dalam arti ekoivok bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal atau realitas yang sama sekali berbeda atau berlainan. Kemudian yang ketiga analog, yaitu suatu kata digunakan dalam arti analog bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau realitas dalam arti yang sama tetapi sekaligus berbeda. Kata-kata dalam arti analog ini biasanya digunakan bila orang ingin memperlihatkan kemiripan antara dua hal, dan itu terjadi ketika orang ingin membuat pertandingan. Proposisi. Proposisi merupakan ungkapan lahiriah dari keputusan. Sebagai ungkapan lahiriah dari putusan, proposisi selalu terdiri atas rangkaian term-term yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Kemudian proposisi kategorial atau kategoris merupakan proposisi yang berisi pernyataan yang membenarkan atau menyalahkan secara mutlak. Misalnya semua orang akan mati atau dan hidup membutuhkan. Kemudian definisi. Pengertian definisi. Kata definisi berasal dari bahasa Latin yaitu definir yang berarti membatasi atau mengurung dalam batas tertentu. Dalam rangka kegiatan ilmiah, definisi selalu dihubungkan dengan suatu konsep atau suatu istilah tertentu yang hendak dijelaskan artinya. Jadi definisi secara sederhana yaitu dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Secara singkat, definisi berarti penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap, sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah. Kemudian tujuan membuat definisi. Tujuan utama mendefinisikan yaitu untuk memberi batasan atau makna pada sebuah istilah sehingga menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global. Kemudian jenis-jenis definisi ada 5, yaitu definisi nominal, kedua definisi formal, ketiga definisi operasional, keempat definisi paradigmatif, yang kelima definisi. Kemudian teknik membuat definisi. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang
akan didefinisikan. Kemudian yang kedua, tentukan unsur pokok atau isi yang akan disampaikan dalam definisi. Yang ketiga, sampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang diringkas, padat, dan jelas, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Yang pertama, definiens harus dapat membolak-balik dengan definiendum. Aturan ini mengandalkan bahwa luas definiens dan definiendum harus sama besar. Kemudian yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Aturan ini mengingatkan kita kembali bahwa definisi pada hakikatnya merupakan pembatasan pengertian terhadap suatu istilah yang agar istilah tersebut dapat dipahami artinya secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah lain. Kemudian yang ketiga, definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Definisi ini pun menegaskan bahwa setiap definisi yang baik harus selalu berusaha agar istilah atau term didefinisikan betul-betul dipahami secara jelas. Kemudian yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Maksud aturan ini ialah bahwa definiens harus mengandung perumusan yang dapat tentang definiens. Kemudian yang terakhir, yang kelima, definiens tidak boleh membentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif.